SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah yang mulia. Kita dapat mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agamanya. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagian daripada ketakwaan adalah kita mempelajari dan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menjelaskan sifat nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana dia dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma'anittum, merasa berat apabila ada sesuatu yang menimpa kalian, yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, yang mana beliau sangat perhatian kepada kalian, perhatian untuk menyelamatkan dari penyimpangan, sangat perhatian dalam memberikan petunjuk kepada kebenaran dan mengingatkan dari segala bentuk pelanggaran. Bil mu'minina raufur rahim, yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana kasih sayangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam dan perhatian beliau untuk memberikan petunjuk dan kebaikan kepada kita adalah hadis yang tercantum dalam riwayat Al Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan
wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian beliau bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai id perayaan. Dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 3 perkara mulia. Yang 2 adalah larangan, yang 1 adalah perintah dan gantinya. Adapun yang pertama, memberikan petunjuk kepada kita, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Di dalam hadis ini ada 2 makna agung. Yang pertama, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah jangan tinggalkan amal-amal soleh. Jangan tinggalkan ketaatan. Jangan tinggalkan baca Quran. Jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kalian. La taj'al buyutakum khaliyatan min ta'ah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kosong dari ketaatan. Sunyi, tidak ada bacaan Quran, tidak ada sholat-sholat sunnah, tidak ada zikir, tidak dibaca doa, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Persis seperti kuburan yang sepi, dan memang kuburan bukan untuk itu. Ketika Rasulullah SAW membimbing kita, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, artinya seperti kuburan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memberikan isyarat petunjuk kepada kita agar kita memakmurkan rumah kita dan ketaatan. Sebagaimana kita memakmurkan masjid Allah dan ketaatan, jangan lupa rumah kita juga perlu kita makmurkan dan ketaatan. Jangan sampai kemudian penghuni rumah seperti orang-orang mati. Sebagaimana orang mati tidak lagi baca Quran karena amalnya terputus. Orang mati tidak lagi kemudian berzikir karena amalan putus. Maka hendaknya kita orang yang Allah berikan kehidupan di dunia ini, Allah hidupkan hati kita, dan akan dengan amal-amal soleh jadi hidup. Maka hendaknya kita makmurkan rumah kita dengan amal-amal ketaatan. Dan baginda Nabi SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat sunnah yang paling utama adalah di rumah. Salat yang pada seorang adalah di rumah, kecuali salat wajib. Salat wajib kaum muslimin ada di masjid. Para sahabat Rasulullah SAW, para imam, mereka sehari-hari 5 waktu mereka berusaha kuat untuk menjaga sholatnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sadar manusia itu akan menghadap Allah pada 2 posisi. Apabila dia baik pada posisi pertama, maka dia akan sukses pada posisi yang kedua, yaitu dia menghadap Allah saat sholat. Apabila baik sholatnya, maka nanti hari kiamat ketika dia menghadap Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, maka mereka akan sukses ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka memakmurkan masjid Allah, akan tapi tidak lupa di rumah juga ada bagian. Wa ja'alu min buyutikum fi buyutikum min salatikum fala tattakhiduha qubura. Jadikan bagian dari salatmu di rumah-rumah kalian, jangan jadikan seperti kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun makna yang kedua dari hadis ini, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah la tadfanu fiha al-amwat. Jangan tanam di rumah-rumah orang-orang mati. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena apabila seorang ditanam dalam rumah, itu banyak mafsadatnya. Yang pertama, suatu saat akan muncul al-ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang tersebut.
akan bisa mengkultuskan dengan generasi demi generasi. Kemudian yang kedua, maka kaum muslimin yang ditanam di dalam rumah, maka dia akan kehilangan doa-doa kaum muslimin ketika mereka mengunjungi kuburan kaum muslimin, kemudian mereka mendoakan. Kehilangan doa mereka, kehilangan ampunan yang dimintakan orang-orang muslimin kepada orang-orang yang mati di kuburan kaum muslimin. Maka ini kerugian. Yang ketiga, maka ini bermudarat kepada ahli waris, akan memunculkan ketakutan di rumah, bahkan tidak akan laku tanah tadi atau laku dengan harga yang murah. Maka ini berdampak pada keburukan dini secara agama. Yang kedua adalah dari sisi duniawi, secara duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian yang kedua, lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id itu maya'ud wa yatakarrar maji'uhu. Suatu dikatakan id, perayaan. Ada suatu yang dia akan kembali dan berulang. Dijadikan suatu yang ramai dalam satu hari tertentu, dari satu bulan atau setahun, disifat sebagai satu rutini. Maka ini diingatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau di antara doanya adalah la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang nantinya akan disembah oleh manusia. Doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena pada umat-umat terdahulu terjadi hulu berlebihan kepada para rasul terdahulu. Sebagaimana sebagian ada yang meremehkan para nabinya, maka umat Islam ini dilarang. Sebagaimana dilarang merendahkan, meremehkan, tidak memuliakan para rasul Allah yang paling mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga dilarang untuk hulu, sehingga memberikan hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, kemudian kita berikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mujiku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Aku hamba, katakanlah hamba dan rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Karena hamba maka tidak boleh disembah, tidak boleh doa kepada beliau, karena doa bagian daripada ibadah. Tapi doa kepada Allah, Tuhannya para malaikat, Tuhannya para nabi, Tuhannya para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan ini adalah bagian dari panaman kalimat tauhid la ilaha illallah, pemurnian ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innama ana abdun, hamba, katakanlah hamba maka tidak disembah. Tapi ingat, tidak seperti hamba pada umumnya, tapi rasul, seorang rasul, fala yukadzab, maka tidak boleh didustakan, diimani beritanya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar syariat, tuntunan, ajaran, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, wasallu alaiya, maka bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka di sini memberikan isyarat kepada kita agar memperbanyak solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid kita bersolawat, di rumah bersolawat, di jalan kita bersolawat, di udara bersolawat, di daratan bersolawat. Tidak dibatasi dengan tempat tertentu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalat kepada beliau, dan ini bagian daripada hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk orang yang merugi adalah ketika tidak bersalat kepada beliau tatkala namanya disebut, raghima anfuhu man dzukirta inda wa lam yusalli alaik. Celaka seorang ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut kemudian tidak bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala salawat kepada Nabi,
tidak dikhususkan harus datang kepada tempat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya dan masa hidupnya, maka ini kemudahan bagi umat Islam. Kebaikan diperluas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipersempit, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipersulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, cucu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal Zainul Abidin, beliau pernah melihat seorang yang mana dia menuju tempat yang kosong di sisi kuburan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia melihat dan khawatir nanti ada penghulu berlebihan, maka diingatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu anhu rahimahullah, ma anta wa man fi al-Andalus illa sawa, tidaklah anda yang di sini dan siapa yang tinggal di Andalus maka sama saja, semua bisa bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari rahmat Allah dan bagian dari kasih yang Islam kepada kita umat Islam seluruh dunia. Karena Islam rahmatan lil alamin, maka kemudahan sebagai diberikan kepada penduduk Madinah, penduduk yang lainnya, maka seluruh dunia mendapatkan kemudahan, bisa menjalankan amal yang bisa dijalankan pada zaman sahabat Nabi, ada pada zaman Nabi SAW, bisa dijalankan sampai akhir zaman, sebagaimana bisa dijalankan di tempat yang dekat dengan beliau di Madinah, bisa dijalankan kaum seluruh dunia. Maka ini kemudahan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengamalkan wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita semua. Dan semoga kita dimudahkan untuk bisa menjalankan tuntunan Allah, tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa min rawatina. Allahumma fatna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udzu bi 'azamatika an ta'ala min tahtina. Allahumma waffiqna wulata umurina. Allahumma waffiqna wulata umurina warzuqna salihah tadulum al khair wa tanhum anis syarr. Allahumma ij'al wulatana khiyarana. Allahumma ij'al wulatana khiyarana. Allahumma ij'al wulatana khiyarana ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa biladana wa bilad muslimin min syarril asrar wa kaidil fujjar. Allahumma sallimna wal muslimin wa biladana wa bilad muslimin min syarril asrar wa kaidil fujjar. Allahumma sallimna wa sallim muslimin wa biladana wa bilad muslimin min syarril asrar wa kaidil fujjar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimssalah.